Pada siang harinya, Ranca Upas ramai seperti biasanya. Orang-orang yang tidak berkemah datang dan orang-orang yang berkemah pun banyak yang masih stay untuk di sana. Keadaannya berlangsung sangat normal, apalagi posisi tenda sekarang sudah sangat dekat dengan posisi para pekemah lain. Mas Des teman-temannya menjalankan aktivitas seperti biasa, layaknya orang berkemah, masak-masak, kemudian juga ada yang bermain dengan rusa atau sekedar menghirup udara segar Ranca Upas. Tapi itu hanya terjadi siang. Malam kedua mereka di sana, kejadian itu masih terjadi lagi. Sekitar jam 11 malam, ketika sedang ada api unggun di tengah-tengah mereka dan mereka sedang bergurau-gurau, dari kejauhan tiba-tiba ada 6 orang yang berlari ke arah mereka. Awalnya, Mas Des mengira rombongan ini adalah orang-orang yang sedang berkemping dan sedang melakukan permainan. Karena mereka sedang berlari sangat-sangat cepat dan bagian belakangnya ada orang yang mengejar. Kemungkinan besar ini adalah permainan kejar tangkap. Itu yang Mas Des kira pertama. Namun kita diperhatikan, dari 6 orang itu, 1 orang berdiri paling belakang memiliki gestur yang aneh. Ketimbang mengejar dengan cara berlari, orang paling belakang ini justru melompat-lompat dengan tangan bersedekap di depan dadanya, persis seperti yang terjadi pada ini kemarin. Sampai akhirnya mereka sadar bahwa kelima orang ini bukan lari karena kejar tangkap, tapi karena dikejar oleh sosok pocong yang merasuki pria paling belakang tadi. Keenam orang yang berlari ini melewati banyak lokasi tenda orang-orang yang berada di sana, dan mereka yang sadar ini adalah kasus kesurupan mulai coba menahan orang tadi. Namun kekuatannya di atas rata-rata. Sudah 5 orang megangi orang ini pun, tapi loncatannya belum bisa juga tertahan. Tapi anehnya, pocong ini nggak lagi mengejar 5 orang tadi. Dia lurus ke arah tenda Mas Des dan teman-temannya dan mengarah ke 1 orang yang berdiri di sana, yaitu Hendra. Orang-orang yang mencoba menahan orang tadi gagal. Loncatan pocong itu terus berlanjut sampai akhirnya posisinya sudah persis berada di depan Hendra. Jaraknya lebih dekat lagi daripada waktu Denny kesurupan. Hanya sekitar beberapa senti, dan mereka seperti berdialog walaupun tidak terlihat. 5 menit berlalu, dan pocong itu tetap berada di hadapan Hendra. Lalu Hendra hanya diam, namun gerakan matanya terlihat sangat memperhatikan wajah dari orang yang kerasukan pocong tadi. Sampai akhirnya tiba-tiba pocong itu keluar dan orang tadi pingsan. Situasi mulai aman. Orang-orang yang tadi hendak membantu untuk memegangi orang tadi mulai kembali ke tenda masing-masing. Sementara orang yang kerasukan tadi dibawa oleh teman-temannya kembali ke tendanya. Saat itu Hendra cerita ke teman-temannya. Dia bilang ketika bertetapan tadi, Hendra sempat ngobrol secara batin tentunya dengan sosok pocong yang merasuki orang tadi. Intinya, sosok pocong itu nggak suka karena teman-temannya Mas Des udah ganggu peliharaan dia. Hendra pun sempat melobi untuk mengatakan untuk mewakili permintaan maaf dari teman-temannya, namun pocong tersebut menolak. Dan dia meminta teman-teman Mas Des untuk menjadi peliharaan barunya. Tentunya Hendra menolak waktu itu. Dan dia bilang bahwa bukan sepantasnya manusia jadi peliharaan bagi bangsa jin. Kemudian Hendra mengancam pocong tersebut dengan bacaan Quran, sehingga pocong itu pergi saat itu juga dan lepas dari raga orang tadi. Ketika Hendra bilang begitu, orang-orang yang menjadi peserta camping mulai berpandangan satu sama lain. Mereka mulai tanya-tanya, siapa sih orang yang berkelakuan buruk kepada rusa-rusa ini? Dan kenapa sampai kita mengalami teror sedemikian rupa hanya karena perbuatan usil atau perbuatan jahil orang tertentu? Tapi intinya siapa sih orangnya? Mereka saling salah-salahan waktu itu. Namun akhirnya Doni, salah satu temannya Mas Des,
maju dengan kepala tertunduk. Doni mengaku dia sempat iseng ngelemparin rusa dengan batu di situ. Dan Doni merasa kalau dialah sebenarnya penyebab kenapa rombongan itu akhirnya diteror secara mengerikan oleh pocong tadi yang merasa bahwa dialah bertanggung jawab pada hal tersebut. Hendra kemudian memberikan ketenangan bagi Doni dengan mengatakan bahwa ia harus memperbaiki perbuatannya sekaligus juga beristighfar karena bagaimanapun mengganggu makhluk lain itu tidak boleh, termasuk binatang. Keesokan paginya tibalah hari terakhir Mas Des dan teman-temannya untuk beraktivitas di Ranca Upas. Mereka mulai siap-siap untuk mengemas-kemas sisa dari tenda mereka, sisa bakaran, tenda-tendanya, kemudian sisa makanan, dan juga beberapa lagi mulai membongkar tenda yang mereka pikir sudah berakhir. Perjalanan 2 hari mengerikan itu akan tutup sekarang juga. Tapi nyatanya enggak. Waktu beranjak pulang, tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba aja Doni berjalan lurus ke arah penangkaran rusa. Teman-temannya ganjil ngelihat kelakuan dari Doni ini. Mereka berusaha menarik Doni, tapi sia-sia. Total ada 6 orang yang coba megangin tangan dan badan Doni agar dia terus lurus ke arah penangkaran. Tapi bukannya berhenti, 6 orang ini justru malah keseret sama Doni. Saking kuatnya ia berjalan ke arah penangkaran rusa. Karena panik, beberapa orang memilih untuk mencari bantuan waktu itu ke arah pos penjagaan yang ada di lokasi Ranca Upas. Karena mereka nggak tahu apa yang terjadi pada Doni, akhirnya mereka memilih untuk mencari bantuan orang lain. Ketika penjaga perkemahan datang, waktu itu posisi Doni udah mau manjat kawat pembatas antara kawasan perkemahan dengan penangkaran rusa. Langsung aja si penjaga perkemahan berlari ke arah Doni, kemudian membaca-baca sesuatu yang tidak didengar. Setelah dibaca-bacakan bacaan tersebut, Doni pun sadar dan kemudian minta maaf. Menurut penjaga tadi, Doni waktu itu kesurupan pocong lagi. Dan pocong itu marah karena kelakuan Doni sebelumnya dan benar-benar ingin Doni jadi bagian dari peliharaannya. Sebagai balasan kelakuan Doni pada salah satu rusa waktu itu. Singkat cerita, rapi-rapi pun selesai. Doni udah sadar dan rombongan udah siap untuk melanjutkan pelajaran dan pulang. Rasanya waktu itu pulang benar-benar jadi tujuan utama. 2 hari ini memang disertai banyak kesenangan, tapi lebih banyak ketakutan, kata Mas Res. Dari Ranca Upas, rombongan ini menyewa 2 mobil untuk pulang. Namun, baru aja berjalan beberapa kilometer, tiba-tiba saja salah satu mobil berhenti dan mogok di pinggir jalan. Sambil menunggu perbaikan mobil, akhirnya mobil lainnya juga berhenti. Dan sambil menunggu mobil diperbaiki, para penumpangnya turun dan memilih untuk berkumpul di salah satu warung, makan cemilan, dan lain-lain. Ketika itu, Hendra beramah-tamah dengan salah satu orang penjaga warung, sebut aja Pak Entis. Ia bertanya dari mana rombongan Mas Des ini berasal. Hendra pun menjelaskan mengenai mereka dari Ranca Upas, kemudian menambahkan tentang pengalaman mereka selama menginap di Ranca Upas kemarin. Tiba-tiba aja Pantis manggil anaknya. Waktu itu dia menyuruh anaknya untuk menjemput kuncen istilahnya, atau juru kunci. Waktu itu Pantis menyuruh anaknya untuk memanggil kuncen daerah sana, namanya Pak Dadang. Beberapa saat kemudian, Pak Dadang datang dan masuk ke dalam rumahnya Pantis. Rumah itu juga bagian dari warung tadi. Dan Pantis meminta perwakilan dari rombongannya Mas Des untuk ikut bergabung. Hanya perwakilan karena mereka tidak memang sengaja hanya perwakilan agar nantinya teman-teman yang lain tidak merasa histeris atau ketakutan dengan hal yang terjadi. Kemudian setelah masuk, Pak Dadang meminta Hendra dan juga Mas Des untuk
menjelaskan lebih lanjut apa yang mereka alami, sekaligus mengulang lagi perkataan Hendra tadi kepada Pak Entis. Hendra pun mengulangi cerita dari awal, sejak kedatangan mereka, teror pocong, radio, dan semacamnya, sampai ke akhirnya mereka tadi pulang. Doni kesurupan dan berjalan lurus ke arah penangkaran rusa. Pak Dadang terdiam awalnya. Kemudian ia melihat ke arah mobil yang ditumpangi oleh teman-teman Mas Des dan bergumam, "Pantesan, mobil kalian sekarang ditahan oleh gerombolan rusa." Gerombolan rusa? Mas Des kebingungan dengan kalimat tersebut. Karena yang Mas Des lihat, tidak ada satupun rusa yang berada di sekitar mobil mereka saat itu. Tapi Pak Dadang menjelaskan bahwa rusa itu adalah bagian dari refleksi para penunggu Raja Upas yang ikut terbawa oleh mereka dan melarang mereka untuk pergi. Karena sekali lagi, penunggu sana ingin salah satu dari teman-teman Mas Des untuk tetap tinggal sebagai tumbal mereka. Tiba saja, pintu ruangan terbuka. Doni tanpa diminta dan tanpa mengucapkan salam masuk ke ruangan dan duduk begitu saja. Mas Des ngeliatnya kebingungan. Loh, ini kenapa Doni masuk gitu aja, nggak ada yang minta padahal. Tapi Hendra segera membisiki Mas Des. Kata Hendra, yang masuk sekarang itu bukan Doni, tapi pocong yang kemarin. Doni awal duduk tiba-tiba aja mulai memasang posisi seperti orang akan merangkak. Pak Dadang yang saat itu berada di depannya langsung mengulurkan tangan dan membacakan ayat kursi. Tak lama, Doni dengan keadaan sadar dan tidak sadar, dia mengucapkan kalimat-kalimat secara acak, kemudian meminta untuk dibawakan kopi hitam, ayam hitam, dan juga rokok. Dengan janji dia akan keluar jika ketiga permintaannya itu dipenuhi. Tapi tentu aja Pak Dadang memilih nggak menanggapinya. Pak Dadang minta sosok yang merasuki Doni kala itu keluar dengan cara sendirinya, tanpa perlu adanya sesajen maupun persembahan-persembahan. Namun sosok itu tetap bertahan. Butuh waktu 15 menit sampai akhirnya pocong itu minta untuk keluar setelah dibacakan ayat suci Al-Quran. Bersama dengan hilangnya sosok pocong itu, kesadaran Doni pun pulih. Dan secara bersamaan juga, mobil yang akan ditumpangi oleh Mas Des dan teman-temannya hidup kembali. Perjalanan berlangsung dengan aman. Mereka kembali dengan selamat hingga sampai ke rumah mereka masing-masing. Tapi mereka memutuskan untuk merahasiakannya dari orang tua mereka, termasuk dari teman-temannya lain di luar dari kelompok yang pergi camping waktu itu. Hari Senin keesokan harinya, Mas Des dan teman-temannya akhirnya ikut acara porseni, pekan olahraga dan seni di sekolahnya waktu itu. Ketika udah beristirahat dan udah saling menjaga ucapannya, ternyata nggak ada yang terjadi apapun. Mereka nggak ada mengalami hal-hal lain selain dari Raja Upas tadi. Jadi Mas Des pikir semua udah aman dan semuanya udah kembali normal seperti awal. Karena itu, berhubung mereka udah nggak sekolah lagi karena udah lulus, akhirnya Mas Des dengan beberapa temannya berencana untuk menginap di rumah Hendra. Waktu itu ada Mas Des, Hendra sendiri, Asep, Oki, Jejen, Sunanto, dan Denny. Mereka mau ngadain acara menginap di rumah Hendra di Cianjur, Jawa Barat. Setelah melakukan persiapan, mereka sampai di rumah Hendra jam 2 siang. Perjalanan cukup berat, karena emang mereka jalan kaki 7 km untuk sampai rumahnya Hendra. Ya, 98 waktu itu angkot belum banyak, apalagi kenal-kenalan seperti sekarang. Sampai di rumah Hendra, Mas Des dan teman-temannya dijamu oleh keluarga Hendra dengan makanan cukup banyak. Ya lumayan lah, perjalanan 7 km terbayarkan dengan es teh dingin dan beberapa gorengan. Tapi karena badan yang mereka sudah lelah, mereka akhirnya memilih tidur untuk istirahat dan baru bangun lagi ketika maghrib. Hari beranjak malam. Kebetulan rumah Hendra waktu itu berada di tempat perkampungan penduduk yang tak terlalu ramai. Jarak antar rumah penduduk lumayan jauh dan juga aktivitasnya udah terbilang sepi di atas jam 7 malam. Mas Des teman-temannya awalnya berada di depan rumah Hendra. Waktu itu mereka saling main gitar dan juga ngobrol.
Sampai ketika datang seorang teman Hendra penduduk lokal sana namanya Kodir. Malam kian larut tapi Mas Des dan teman-temannya belum bisa untuk kembali tidur. Karena seharian tadi mereka tidur dan juga kecapean, malam justru mereka lebih terang lagi untuk mengobrol dan menghabiskan waktu bersama-sama. Sekitar jam 11 malam, Hendra akhirnya ngangkat topik. Waktu itu tiba-tiba dia mau ngajakin ngomong perihal Caupas kemarin. Ya sebenarnya walaupun semuanya saksi mata kejadian, tapi jujur mereka masih belum bisa terima kalau seandainya semua itu kejadian nyata. Kodir yang berada di luar dari cerita tersebut cuma menyimak waktu itu. Sekali dia kelihatan kaget juga karena Hendra ternyata memiliki pengalaman bersama dengan teman-temannya sampai semenakutkan itu. Padahal lokasinya di Caupas, lokasi yang sebenarnya sangat mengasyikkan dan juga bahkan ramai dengan orang. Tapi alih-alih ketakutan, Kodir justru juga menambahkan sebuah cerita yang terjadi di kampungnya Mungama ini, di lokasi di mana rumah Hendra berada. Jadi kata Kodir, belum lama ada seorang tukang ronda atau orang yang sering jaga malam di kampung yang juga berprofesi sebagai dukun baru aja meninggal. Tapi naasnya pas dukun ini meninggal, kuburannya itu penuh sama air, kebanjiran lah intinya. Jadi gara-gara itu jenazahnya nggak bisa dikuburin. Padahal lokasinya juga nggak terlalu dekat dengan sumber air, dan makam-makam di tempat itu pun juga sebelumnya nggak ada masalah untuk pemakaman di sana. Ya orang ngira kayaknya dukunnya emang melakukan sesuatu sampai akhirnya ditolak sama bumi gitu. Mas Des teman-temannya mulai hanyut sama cerita Kodir. Dukun itu namanya Kang Usep, kata Kodir. Kejadiannya juga belum lama, baru sekitungan minggu lalu atau sekitar beberapa hari yang lalu. Di tengah-tengah cerita Kodir, tiba-tiba aja ada bunyi ketukan kohkol. Buat yang nggak tahu, kokol ini semacam pentungan dari kayu yang dipakai untuk orang-orang Siskamling waktu itu, yang keliling desa sambil melihat keadaan pedesaan di waktu malam. Kodir lagi cerita, tiba-tiba aja berhenti. Matanya kebelalak, kemudian dia juga kayak ketakutan. Otomatis Hendra nanya, "Loh, kok ada yang ronda? Bukannya harusnya ronda cuma si Mang Usep doang ya?" Kodir cuma diam, dan dia bilang juga nggak tahu kok ada orang yang ronda lagi, padahal terakhir yang rajin ronda cuma Kang Usep doang. Suara petungan itu terus berjalan mendekat, arahnya dari arah luar emang. Akhirnya Hendra dan teman-temannya langsung melihat ke arah jalan dan nunggu, kira-kira ada nggak nih orang yang lewat atau ada rombongan yang lewat nggak nih orang Siskamling. Suara petungan itu terus terdengar beberapa kali dan terus mendekat. Tapi sampai suara itu hilang, ternyata nggak ada satupun orang yang muncul atau melewati jalan depan rumahnya Hendra. Ya mereka anggap itu mungkin petungan dari arah lain atau emang suaranya asal dari tempat yang lain. Malam kian larut dan mereka sudah tidak memiliki keinginan untuk tidur. Akhirnya Hendra, Mas Des dan teman-temannya milih untuk ke warung. Jarak warung waktu itu lumayan jauh, sekitar 1 km dari rumah Hendra. Karena waktu itu desanya cukup sepi, jarak antar warung pun juga berjauhan. Tambah lagi waktu itu sudah jam hampir lewat dini hari, sehingga udah banyak warung yang tutup. Warung 24 jam yang buka, jaraknya itu 1 km. Tapi karena mereka ingin untuk merokok, akhirnya Mas Des teman-temannya bela-belain sejauh itu untuk dapetin rokok. Karena jaraknya yang jauh dan juga rumah Hendra yang emang pedesaan sangat sepi, mereka harus pergi ke warung bersama-sama, nggak bisa sendiri-sendirian. Di tengah perjalanan, situasinya sangat gelap. Lampu penerangan sedikit, hanya mengandalkan pantulan dari lampu perumahan warga, tidak ada lampu jalan, dan juga suasana sangat hening. Ditambah lagi di kiri kanan jalan pedesaan, yang kita tahu
Biasanya ada pohon-pohon besar, perkebunan, atau bahkan beberapa pohon beringin. Tengah perjalanan, tiba-tiba aja Kodir berhenti jalan. Ternyata di hadapan mereka saat itu ada sosok putih yang melayang dari satu pohon ke pohon lainnya. Sosok itu besar, kata mereka. Besar, berpakaian putih, dan mungkin orang sekarang bilang itu jurik atau kuntilanak. Jadi sosok itu melesat dari satu pohon dan turun ke arah lokasi Kodir, Mas Des, dan teman-temannya waktu itu sedang berjalan. Hendra merunduk, dan Mas Des juga mencoba untuk melindungi badannya. Namun beda dengan Kodir, ia disuruh maju dan sering berteriak. Dia mengatakan, "Jangan ganggu, saya orang daerah sini." Dan ajaibnya, sosok juriknya tiba-tiba pergi, menghilang gitu aja. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Sekarang mereka udah sampai ke warung, dan di sana kebetulan ada beberapa orang yang juga sedang begadang waktu itu. Ini TV belum terlalu banyak, dan warung itu adalah satu warung yang memiliki TV, sehingga banyak orang berkumpul untuk menyaksikan acara bola atau semacamnya di TV waktu itu. Salah satu bapak yang sedang duduk di sana nanya ke rombongan Mas Des dan teman-temannya ini, karena kelihatan banget Hendra, Mas Des, dan teman itu mukanya kelihatan karena ketakutan. Dia tanya, "Kenapa kalian? Kok mukanya kayak ketakutan gitu?" Kalau dia cuma bilang, "Tadi di jalan kita ketemu jurik, Pak," gitu. Terus dengan santainya bapak tadi malah bilang, "Ah, itu paling Kang Usep. Kang Usep, dukun yang meninggal beberapa hari yang lalu itu." Tentu aja mendengar kalimat sesantai ini, Mas Des lumayan kesel gitu. Mereka ketakutan, sementara si bapak hanya merespon dengan respon yang justru meremehkan mereka. Tapi karena nggak mau memperpanjang keadaan, mereka beli rokok, kemudian segera pulang. Dan sialnya nggak ada jalan lain selain jalan tadi. Di jalan mereka semua nggak bisa ngobrol, masing-masing menunduk tapi juga saling mengawasi satu sama lain. Mereka khawatir kalau nanti mereka terpisah jauh akan ada hal-hal mengerikan yang akan terjadi. Ketika mereka rasa semua akan baik-baik saja, tiba-tiba aja kejadian aneh terjadi lagi. Tapi bukannya membaik, di jalan pulang mereka malah ketemu dua sosok sekaligus. Sosok Kang Usep dan juga sosok pocong. Semuanya pun lari waktu itu. Mereka lari sekuat tenaga, sampai akhirnya sampai di rumah Hendra dengan selamat. Orang tua Hendra ngelihat ada duduk-duduk masuk ke dalam rumah mereka, tentunya keluar dari kamar dan nanya apa yang udah terjadi sama mereka. Mas Des waktu itu bilang, "Kita lihat pocong, Pak. Ada Kang Usep juga," katanya. Akhirnya tanpa basa-basi, bapaknya Hendra langsung nyuruh Mas Des dan juga yang lain untuk masuk ke rumah. Waktu terus berlalu, sekitar jam 1:30 pagi, Mas Des dan juga yang lainnya belum bisa tidur waktu itu. Mereka akhirnya memutuskan untuk ke teras rumah, juga mulai bercerita dan juga main gitar lagi. Lalu tiba-tiba aja Mas Des sadar ada satu objek yang sedang loncat-loncat waktu itu. Sosoknya putih, tapi Mas Des cuma lihat di ujung matanya aja, nggak sampai menoleh. Mas Des masa sengaja nggak mau ke sana karena dia tahu kemungkinan terburuknya apa. Tapi sosok itu terus-terusan muncul dan bikin yang ujung-ujung Mas Des juga terusik juga. Tanpa sengaja akhirnya dia ngeliat ke sana dan bener aja, situ ada pocong lagi berdiri loncat-loncatan. Walaupun jaraknya 20 meter, tapi sosoknya mengelihat jelas banget sama Mas Des. Mas Des pun menegur Hendra waktu itu. "Hendra, gue liat pocong," katanya. Tapi Hendra malah nambahin, "Gak cuma pocong, Des. Ada kuntilanak juga di sana." Dan bener aja, setelah Hendra bilang kayak gitu, Mas Des sadar, gak jauh dari pocong tadi
ada objek putih lainnya, tapi kali ini bentuknya kayak perempuan dan bukan dibungkus, lebih ke arah kayak baju. Hendra akhirnya meminta teman-temannya buat masuk dalam rumah lagi. Tapi alih-alih mau, Kodir malah rebel. Kodir percaya dengan mitos yang bilang kalau seandainya ada kuntilanak muncul dan kita berpakaian minim, khususnya laki-laki, kuntilanaknya bakal pergi gitu. Terus dengan sombongnya, Kodir melepaskan semua pakaian sampai bugil, kemudian dia berjalan dari teras ke arah sosok kuntilanak dan pocong tadi. Kodir melangkahkan kakinya dengan sangat yakin. Ya waktu itu kan udah tengah malam lebih ya, udah 1:30, udah orang-orang udah nggak ada. Jadi dia dengan beraninya melepaskan bajunya dan juga berjalan lurus ke arah kuntilanak dan pocong tadi. Hendra sebenarnya udah melarang Kodir waktu itu dan bilang dia akan manggil bapaknya aja, lebih aman ketimbang harus melakukan cara yang sangat aneh kayak Kodir bilang. Tapi Kodir nggak mau dengerin, dia mau pakai caranya sendiri. Kodir berjalan terus, baik pocong maupun kuntilanak tadi mereka diam. Sesekali pocong itu menggerak-gerak, cuman posisinya nggak berubah. Sampai akhirnya jarak antara Kodir dengan kuntilanak tinggal beberapa meter, tiba-tiba aja kuntilanak tadi melayang. Dan melayangnya tuh lurus ke arah Kodir. Melihat sosok itu tiba-tiba aja terbang, Kodir langsung kehilangan keberaniannya. Dia berdiri kaku dengan posisi masih telanjang waktu itu. Sementara Hendra, Mas Des sama temannya langsung buru-buru masuk ke dalam. Di dalam, Hendra langsung lapor ke bapaknya waktu itu yang udah di kamar. Akhirnya bapaknya Hendra keluar, kemudian melihat Kodir masih berdiri diem di depan teras, tapi dengan keadaan tanpa busana. Buru-buru, bapaknya Hendra minta Hendra bawain kain untuk nutupin badannya Kodir. Kemudian Kodir itu keadaannya udah kayak orang yang bisa lihat satu yang aneh gitu. Pandangannya kosong, tapi juga matanya udah hampir putih semuanya. Dia kayak terbelalak, tapi bola matanya mengangkat ke atas. Bahkan badannya ketika diangkat benar-benar kaku. Kodir nggak bisa gerak sama sekali waktu itu. Setelah baca-bacakan lainnya Hendra, Kodir bisa sadar lagi dan bisa bergerak seperti biasa lagi. Kemudian karena menganggap ini mulai aneh, Bapak Hendra ngajak teman-teman Mas Des dan juga anaknya sendiri yakni Hendra untuk bicara lebih lanjut. Kenapa bisa-bisanya kalian digangguin segini parah, padahal baru pertama kali sampai di rumah Hendra di Cianjur ini. Bahkan bapaknya Hendra juga jujur, sejak kedatangan Mas Des dari awal mau udah ngikutin. Cuman awalnya Bapak Hendra kira ini adalah bawaan salah satu dari teman-temannya Mas Des. Tapi ternyata ini bukan bawaan, tapi emang yang mau gangguin dan ngikutin mereka sampai sini. Lalu karena nggak kunjung ketemu jawaban, akhirnya bapaknya Hendra memilih untuk melakukan mediasi. Memanggil salah satu sosok yang hadir di antara mereka untuk kemudian ditanya apa sih mau mereka sampai meneror anaknya dan juga teman-temannya. Saat itu Hendra maju sebagai mediator. Dia akan dirasuki oleh sosok yang mengikuti Mas Des, kemudian ditanya-tanyai mengenai tujuannya. Nggak berapa lama, Hendra udah kehilangan kesadarannya. Mukanya berubah jadi pucat, matanya mulai berputar ke arah atas, dan juga nafasnya terdengar tersengal-sengal, persis seperti orang sedang sakit asma. Di situ semua udah tahu kalau Hendra udah mulai diambil alih oleh sosok yang dimaksud. Walaupun mulai melakukan komunikasi dengan Hendra yang udah dirasuki oleh pocong tadi, kemudian nanya, apa yang bikin kalian gangguin anak saya? Tapi pocong ini nggak mau jawab. Dia diem, manggut-manggut, lalu mulai mengeluarkan suara-suara nafas seperti orang yang tersengal-sengal, seperti orang asma. Bapak Hendra nggak tinggal diam. Dia terus mendesak untuk pocong ini bicara dan juga jujur tentang tujuannya. Kata Mas Des waktu itu, suasana jadi mencekam banget. Hawa ruangan jadi panas dan juga sesak. Akhirnya setelah didesak dengan cukup lama, akhirnya pocong itu ngomong. Dan dia bilang, ada salah satu anak di antara mereka yang ngambil
bagian tubuh dari rusa peliharaannya. Bapak Hendra langsung menyangkal. Dia bilang, nggak ada yang buatan rusa kesini. Tapi pocong dalam tubuh Hendra ini bilang, kalau emang ada salah satu di antara mereka yang nyimpen potongan tanduk rusa, terus dibawa pulang. Karena baik bapaknya Hendra maupun pocong ini saling bersikeras, akhirnya Bapak Hendra memilih cara kasar untuk mengeluarkan pocong tadi. Selain itu, Bapak Hendra juga menyiapin pagar. Karena kenapa? Saat meditasi berlangsung, rumah ini panas karena bertahan dari serangan dari luar. Karena udah banyak sosok-sosok yang mengantri di luar untuk masuk dan menggantikan posisi yang sengaja dikosongkan oleh Hendra. Intinya mediasi ini sebenarnya mengosongkan sedikit jiwa untuk kemudian space kosongnya diisi oleh jin. Maka ketika jin ini keluar, ada tempat kosong, jin-jin lain berusaha untuk masuk. Setelah Hendra sadar, akhirnya satu persatu dari teman-teman Mas Des diintegrasi oleh bapaknya Hendra. Awalnya nggak ada yang ngaku kalau mereka ngambil tanduk rusa. Sampai akhirnya salah satu orang luar dugaan ternyata adalah pelakunya, yaitu Hendra sendiri. Hendra ngaku nemu potongan itu di salah satu sudut dari ranca upas. Ukurannya nggak gede, cuman seperti satu taring sebesar kuku jempol lah kurang lebih. Tapi dia emang nggak sadar itu adalah bagian dari tanduk rusa. Setelah Hendra mengaku, dia kemudian mengambil potongan tanduk rusa tadi yang sudah disimpan dan diberikan kepada bapaknya. Agaknya ini seperti tanduk rusa yang patah akibat pertarungan sepertinya. Ketika potongan tanduk itu didatangkan, tanduk itu terasa panas dan sangat berat. Seakan-akan untuk ukurannya kecil, beratnya nggak segitu harusnya. Tapi entah kenapa waktu itu terasa sangat berat dan juga panas, seperti baru aja dipanaskan. Akhirnya bapaknya Hendra kemudian membaca-bacakan doa kepada potongan tanduk itu, kemudian tiba-tiba aja tanduk itu hilang. Hilang seperti asap, tidak terbang ataupun tidak kemana-mana. Hilang telapak tangan itu aja. Setelahnya Mas Des dan juga Hendra dan teman-temannya dimarahi habis-habisan sama si bapaknya Hendra. Di situ mereka menyesal dan melakukan hal-hal buruk dan juga di luar batas kewajaran selama ada di ranca upas. Ya, mereka kira dengan hilangnya tanduk tadi udah selesai. Nyatanya pocong ini akan terus meneror mereka sampai mereka dewasa. Kelanjutan cerita ini akan mengambil setting beberapa tahun setelah kejadian, ketika Mas Des dan teman-temannya sudah dewasa, sudah akan bekerja juga, dan akan masuk ke bahasan mengenai dozer. Orang yang mungkin tidak diucapkan atau tidak dibahas-bahas pada bagian pertama ini, namun ia akan mengisi seluruh akhir cerita sampai akhirnya tamat nanti. Bagi yang tertarik dengan cerita ini, kalian bisa share cerita ini dan nantikan kelanjutan part keduanya. Bukan part kedua bagian dari ini, bukan, tapi part kedua dari series dari Dozer. Kita berikutnya akan bahas mengenai hilangnya Dozer, dan juga akan ada hubungannya dengan bagian ranca upas ini. Buat kalian yang suka, boleh subscribe channel ini, jangan lupakan like dan juga komen, dan juga share ke teman-teman kalian untuk mendengarkan cerita-cerita selanjutnya di Abah Music Channel. Selamat malam.